8 kali BTS dengan cerdik memukul balik pada pelaku yang tidak pantas dengan komentar kasar. Dari orang-orang yang pernah bekerja dengan atau berteman dengan anggota BTS, mereka dikatakan sebagai beberapa idola yang paling rendah hati dan paling ramah. Tapi ada kalanya Saseng atau penggemar yang terobsesi hingga haters memperlakukan grup dengan cara yang tidak tepat dan kasar. Inilah 8 kali BTS tidak segan-segan memukul balik dengan energi yang sama kepada mereka yang bertindak kasar. Yang pertama, ancaman riasan. Ketika BTS menghadiri Variety Hitmaker Brands pada 2019, penggemar dengan cepat mempermasalahkan klip yang diunggah oleh outlet media itu. Saat mereka tiba di acara tersebut, seorang di belakang kamera berulang kali mengomentari riasan dan anggota staf grup. Sebelum klip terputus, orang itu terdengar berkata, "Oh my god, kenapa riasan mereka begitu?" Meskipun seluruh klip itu tidak pernah dirilis dan komentar kasar tidak pernah ditanggapi, itu tidak mengganggu Jin. Keesokan harinya, Jin mengunggah serangkaian foto ke Twitter untuk memamerkan riasan cantiknya. Jin menulis, "Aku merias wajahku dan tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi aku mengambil gambar," tulis Jin. 2. Reporter kasar. Seorang reporter berita Korea mendapatkan kecaman karena mengajukan pertanyaan yang tidak pantas mengenai hit BTS sebelumnya, Blood, Sweat and Tears. Reporter menanyakan pertanyaan tersebut selama konferensi pers BTS untuk album terbaru mereka, Map of the Soul Persona. Selama sesi tanya jawab acara itu, seorang reporter mulai tersandung kata-katanya saat ia membahas album grup sebelumnya, Wings, yang dirilis hampir 3 tahun yang lalu pada saat itu. Dia mengatakan, "Kamu banyak menyebutkan tentang inspirasi di balik albummu, dan aku ingin mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kamu mendapatkan inspirasi dari berbagai karya. Aku ingin tahu apakah kamu terinspirasi oleh karya lain untuk albummu sebelumnya di luar yang terbaru." Februari lalu, ada perbincangan tentang Blood, Sweat and Tears yang terinspirasi oleh karya lain. Aku bertanya-tanya, apakah kamu dapat berbicara lebih banyak tentang itu atau tentang laporan berita yang membicarakannya? Tanya pewawancara Star News. Suga dan RM dengan sopan meminta reporter untuk mengulangi pertanyaannya karena bingung dengan pertanyaannya. "Dari apa yang aku pahami, apakah kamu bertanya tentang mengetahui karya seni seperti apa yang membuat inspirasi album kami, terutama Wings dan Blood, Sweat and Tears? Apakah aku memahami pertanyaan dengan benar?" tanya RM. Reporter itu kemudian berhenti bertele-tele dan dengan hati-hati menanyakan pendapat mereka tentang tuduhan bahwa konsep Blood, Sweat and Tears dijiplak dari karya fotografer Prancis. "Aku mengangkat Wings dan Blood, Sweat and Tears karena aku ingin tahu apakah itu plagiat, menjiplak. Aku ingin tahu lebih banyak tentang isu-isu yang diangkat oleh fotografer Prancis. Aku tahu pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi aku ingin mendengar apa yang kamu katakan," kata wartawan. Saat reporter menutup pertanyaannya, Suga memegang mikrofon dan menanganinya seperti seorang profesional. Dia menjawab bahwa perusahaan mereka sedang menanganinya dan mengakhirinya dengan ucapan terima kasih yang solid. "Sehubungan dengan itu, tim hukum perusahaan kami sedang berbicara dengan fotografer. Aku percaya bahwa sikap resmi kami akan sama dengan pendirian perusahaan kami. Perusahaan kami sedang menyelidikinya, jadi aku yakin kami akan tahu ketika hasilnya keluar. Terima kasih," kata Suga. Anggota lainnya tidak bisa tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Netizen dan fans mulai mengkritik reporter tersebut karena menanyakan tentang album dan isu yang terjadi 3 tahun yang lalu saat konferensi pers yang dikhususkan untuk album baru mereka. Semua memuji Raja Suga yang mengembalikan haters dengan sangat anggun. 3. Penguntit Saseng. Karena Saseng membuat misi mereka untuk mengikuti anggota di mana-mana dan bahkan menyerang ruang pribadi mereka, V memberi mereka rasa obat itu sendiri. Saat BTS melewati bandara, V mengalami masalah di mana seorang Saseng menyerang ruang pribadinya dengan mencoba mengambil foto dan videonya dari dekat. Jadi V mengeluarkan ponselnya dan melakukan hal yang sama dengan mengarahkan ponselnya ke Saseng yang membuat mereka secara mundur dan menutupi wajah mereka. Ternyata itu adalah trik cerdas di mana V meninggalkan kamera dalam mode selfie alih-alih benar-benar merekam. 4. Tuan rumah yang memaksa. Selama wawancara grup di The Ellen Show, pembawa acara Ellen bertanya kepada grup apakah mereka pernah berhubungan dengan seorang penggemar. Alih-alih menjawab pertanyaan pribadi dan tidak sopan seperti itu, RM menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Dia mengatakan mereka bertemu dengan ARMY saat itu juga melalui audiensi langsung. Ellen tidak membiarkan pertanyaan itu pergi bersikeras bahwa penerjemah mereka menganggap kata-kata untuk berhubungan alih-alih berkencan. Meskipun mereka memainkan dengan tertawa, V menutupnya dengan tegas, "Tidak."
5 fleksibel terbaik. Sejak BTS debut dari perusahaan kecil, para hater selalu mempertanyakan kemampuan mereka untuk sukses. Daripada menanggapi komentar itu, Jin melakukan sesuatu yang lebih baik. Setelah memenangkan penghargaan Billboard, dia membawanya ke bandara bersamanya, memegang penghargaan di tangannya, di mana semua orang bisa melihatnya. Jin melenturkan salah satu dari banyak pencapaian mereka. 6. Lebih banyak penguntit Saseng. Karena BTS sepertinya tidak pernah bisa lepas dari Saseng, Suga juga menghadapi masalah dengan mereka yang dia tangani dengan lancar. Ketika Suga berada di bandara dan menyadari Saseng mengelilinginya, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan V. Dengan ponsel di tangannya, Suga berputar sambil merekam semua Saseng yang mengikutinya. Terima kasih kepada ARMY, beberapa Saseng itu, termasuk yang mengambil video, akhirnya menghapus akun mereka dan berhenti mengikuti mereka. 7. Jungkook BTS memukul mundur haters dengan cara yang paling ikonik. Golden Magnet BTS Jungkook punya sedikit pesan untuk para haters dan ARMY terobsesi dengan clapback-nya. BTS mengadakan konser online Permission to Dance on Stage pada 24 Oktober 2021 dan grup ini menampilkan beberapa hits terbesar mereka sepanjang tahun serta banyak favorit penggemar dan konser BTS. Setelah penampilan stage, grup ini beralih ke So What, lagu EDM energik yang sangat membuat ARMY bersemangat. Jungkook memperkenalkan lagu tersebut dengan meluangkan waktu sejenak untuk berbicara tentang para haters. Jungkook mengatakan, "Aku punya sesuatu yang ingin aku katakan kepada orang-orang yang tidak menyukaiku." Anggota lain bertanya, "Apa? Apa itu?" Jungkook menjawab, "So what?" Fans sangat senang dengan Jungkook yang berbicara dengan percaya diri dan berbicara kepada orang-orang yang menghakiminya. Baru-baru ini dia mendapat banyak perhatian karena merangkul siapa dirinya dan mengekspresikan dirinya melalui musik, mode, dan seni. Itu adalah cara paling Jungkook untuk memanggil para haters super pintar, membuatnya tetap pendek dan sederhana dan menghabiskan waktu dengan anggota lain dan ARMY. 8. Postingan penggemar BTS tahun 2016 yang mendapat banyak kebencian muncul kembali. Kembali pada tahun 2016, seorang ARMY mengunggah sebuah posting berjudul BTS dapat memenangkan Daesang tahun ini. Benar, dia mengungkapkan keinginan terdalamnya agar BTS memenangkan Daesang pada upacara penghargaan tahun itu. Sungguh aku berharap mereka memenangkan Daesang. Aku sudah streaming sejak kemarin, Bang Tanku. Aku percaya BTS benar-benar layak mendapatkan Daesang. Mereka bernyanyi dengan baik, popularitas mereka terus meningkat. Mereka punya pengikut VF terbanyak. Aku seorang ARMY, aku bukan troll, aku hanya sangat berharap. Aku ingin memenuhi keinginan bayiku. Aku bertanya karena aku benar-benar ingin tahu apakah postingan ini pantas mendapat banyak kebencian. Aku hanya mengajukan pertanyaan, bukankah para haters yang mengutukku lebih aneh dariku? Aku hanya bertanya apakah BTS layak memenangkan Daesang. Aku hanya bertanya di judulnya. Postingan menerima begitu banyak kebencian karena komentar paling populer mengklaim bahwa BTS tidak akan pernah bisa memenangkan Daesang. Pada tahun yang sama, BTS merilis hit mereka Blood, Sweat, and Tears, dan BTS memenangkan Album of the Year, yaitu Daesang, di Milan Music Award 2016, dan Artist of the Year di Mnet Asia Music Award 2016. Momen kemenangan mereka menjadi legendaris karena para anggota tidak percaya bahwa mereka akan menang. Mereka berkumpul bersama dalam perayaan, tidak percaya mimpi mereka menjadi kenyataan, dan RM bahkan menyebutkan selama pidato mereka tentang banyak orang yang meragukan bahwa mereka akan berhasil. RM mengatakan, "Banyak hal terjadi sejak debut kami, banyak orang percaya kami tidak akan berhasil. Terima kasih banyak karena mempercayai kami sampai akhir, kami hanya memimpikan momen ini. Terima kasih telah membuat impian kami menjadi kenyataan," kata RM. Dalam hitungan bulan sejak Daesang pertama mereka, BTS menjadi grup idola K-pop pertama yang memenangkan penghargaan di Billboard Music Award dan memenangkan banyak rekor hingga sekarang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.